Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila qiyami yaumiddin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya untuk materi lanjutan, yaitu materi tentang dosa. Kemarin kita sudah menyimak video sebelumnya. Pertemuan yang sebelumnya berbicara tentang apa itu dosa, macam dosa, dan kriteria tentang dosa itu seperti apa. Sebelumnya kita akan berdoa dulu tentunya sebelum melanjutkan materi ini. Bersama-sama mari kita simak doa berikut ini. Baik, teman-teman, kita akan lanjut macam-macam dosa berdasarkan kelompokannya sekarang ya. Yang pertama, macam-macam dosa berdasarkan pengelompokan itu ada yang pertama dosa besar, yaitu dosa yang sanksi terhadap perbuatannya sangat besar dan keji. Dosa besar dalam Al-Quran hanya disebutkan dalam penjelasannya kurang terperinci. Apa saja yang dimaksud dosa besar itu? Menurut Imam Ja'far As-Shadiq, seorang ulama Ahlul Bait, menyebutkan ada 15 dosa besar ya, termasuk dosa besar. Kita lihat apa saja. Yang pertama, syirik atau musyrik ya kepada Allah. Apa itu musyrik? Menduakan Allah dengan menganggap bahwa Tuhan itu lebih dari satu dan sosok lain selain
yang punya kekuasaan, kemampuan lain yang lebih kuat selain Allah, ya. Itu pandangan seperti itu termasuk adalah musyrik. Itu yang kedua, berputus asa. Ini baru tahu ya kita bahwa putus asa itu adalah termasuk dosa besar. Kenapa putus asa termasuk digolongkan kepada dosa besar, ya? Ini dalam Al-Quran dijelaskan ada, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Jadi putus asa digolongkan, dimasukkan kepada orang kafir. Kafir adalah termasuk orang yang berdosa besar, ya. Perbuatan orang-orang kafir itu adalah dosa besar. Putus asa sekali lagi, putus asa dikategorikan sebagai dosa besar karena Allah menyamakan orang yang berputus asa dengan orang kafir tadi. Ya. Sementara kafir adalah orang yang tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan dan Rasul sebagai utusannya. Maka putus asa adalah termasuk kafir. Kafir adalah dosa besar. Ini baru tahu bahwa kita mungkin selama ini kurang jelas lah apa saja sih yang termasuk dosa besar itu. Mungkin yang kita tahu selama ini adalah membunuh, berzina, ya itu termasuk dosa besar. Bisa jadi di antara kita semua, kalian semua, teman-teman tidak mengetahui bahwa berputus asa itu adalah termasuk dosa besar. Yang ketiga, dosa besar itu adalah merasa aman dari ancaman Allah, ya. Ini penjelasannya, barang siapa yang ingkar kepada Allah maka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nah, mungkin kita semua pernah mendengar kalimat seperti ini, ya. Tetapi kadang reaksi kita biasa-biasa aja, justru malah menyepelekan dan menganggap hal ini hanyalah kebohongan. Jadi kata-kata barang siapa yang ingkar kepada Allah, ini sering dengar, tapi mungkin kita biasa-biasa aja. Tapi kadang-kadang mungkin menyepelekan. Nah, hal yang seperti ini, ya, maka yang ingkar kepada Allah itu mendapatkan siksaan, kita biasa-biasa aja. Itu padahal berarti kita bersama dengan merasa aman dari ancaman Allah, padahal kita sudah diingatkan, ya. Seperti ini. Itulah dosa. Maka di dalam Al-Quran juga dijelaskan, misalkan apakah mereka merasa aman dari azab Allah, yang tidak terduga-duga. Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang yang merugi. Jadi kita kalau diingatkan kita berbuat dosa, kemudian diberitahu kita biasa-biasa aja, kenapa? Karena kita merasa tidak akan disiksa atau merasa aman dari ancaman siksa Allah. Yang berikutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini dia, ya. Kadang mungkin adalah perbuatan kita sehari-hari biasa-biasa aja, seperti tadi hanya kita merasa aman dari ancaman Allah, kemudian tadi putus asa. Ini hal-hal yang biasa menurut kita semua, mungkin bahwa perbuatan dosa berbuat yang bahasa Arabnya sebelumnya sudah dijelaskan tentang uququl walidain atau birrul walidain, kebalikannya. Uquq adalah berbuat durhaka kepada orang tua. Mungkin kita biasa-biasa aja, tidak merasa itu salah atau merasa bahkan dosa. Ini dijelaskan bahwa durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar loh. Jadi durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Ini bunyinya, ialah menyekutukan Allah dan berani kepada orang tua. Ini banyak hadis lain, ini Anda baru potongan hadis saja, ya. Banyak hadis-hadis yang menyatakan itu, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran yang menjelaskan kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, karena durhaka kepada orang tua adalah termasuk dosa besar. Selain itu, dosa yang durhaka kepada orang tua, siksa Allah akan langsung menimpanya. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua, dan muka Allah adalah
murka orang tua. Saya jelaskan sekali lagi, dosa durhaka kepada orang tua itu siksa Allah itu akan langsung menimpanya, bahkan katanya masih di dunia sendiri. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang terjadi, apa yang kita alami kepada kita, suatu yang buruk mungkin akibat dari dosa kepada kedua orang tua langsung ditimpahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala masih di dunia. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah akibat perbuatan kita kepada kedua orang tua. Yang berikutnya adalah membunuh, ya. Membunuh itu mungkin kita banyak yang lebih banyaknya lebih tahu kepada bahwa membunuh itu dosa besar ketimbang yang tadi, ya, yang sepele menurut kita, durhaka kepada orang tua, kemudian tadi apalagi merasa aman dari siksa Allah. Bahkan tadi yang menurut saya lebih sepele lagi, berputus asa, ya. Berputus asa itu ternyata termasuk dosa besar. Yang kita tahu mungkin ada tadi yang saya jelaskan, membunuh, zina. Selain itu ada lagi ternyata, ya, bahkan ada 15 dosa besar yang menurut Imam Ja'far. Selanjutnya kita percepat. Nomor 6, menuduh wanita baik-baik berzina. Ya, ini adalah termasuk dosa besar. Tapi mungkin ini wallahu alam ini jarang menimpa kita, ya, menuduh orang, ya, berzina. Maksud saya ketimbang tadi dosa yang menurut kita sepele, yaitu berbuat buruk kepada orang tua. Ini mungkin adalah perbuatan kita sehari-hari, ya, dosa kepada orang tua. Ketimbang ini nih, menuduh wanita baik-baik berzina. Ini mungkin jarang kita menuduh orang berzina, walaupun mungkin ada sebagian. Maksud saya ketimbang tadi berbuat buruk kepada kedua orang tua, termasuk merasa aman dari siksa Allah, atau juga berputus asa. Padahal itu dosa besar. Kalau membunuh itu banyak yang tahu, termasuk kita semua. Membunuh, berzina itu adalah termasuk dosa besar. Menuduh berarti bohong, sementara bohong berarti jauh dari kenyataan. Sedangkan menuduh yang jauh dari kenyataan sama dengan memfitnah. Nah, ini dia, saya tebalkan, ya, memfitnah. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Di dalam Al-Quran sendiri dinyatakan memfitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Membunuh sendiri termasuk dosa besar. Sementara menuduh orang termasuk adalah di dalamnya ada fitnah. Apalagi wanita yang kita duga itu wanita baik-baik, ya. Selanjutnya adalah nomor 7. Ini nih, memakan riba. Riba itu termasuk dosa besar. Nah, riba itu ada 2, ya. Kita lihat di sini. Ada riba nasiyah katanya. Apa itu riba nasiyah? Ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Ya, yang kita sebut kita kenal dengan rentenir, ya. Orang kita pinjam uang kepada rentenir, orang yang meminjamkannya minta lebih dari, bahkan bisa berlipat. Minjamkan 1 juta, harus kembali 2 juta, atau kembali 1,5 juta aja, itu sudah besar. Itu yang disebut dengan riba nasiyah. Minjamkan uang tapi lebih, bahkan lebihnya berlipat. Masuk di dalamnya adalah riba. Yang kedua, riba fadl, ialah penukaran satu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Meminta nukar tetapi dia meminta lebih, ya, meminta lebih dari yang sejenisnya. Misalkan emas, ya, penukaran emas, minta dilebihkan, menukarkan dia yang miliki adalah 5 gram, kemudian dia minta 5 gram atau 6 gram atau lebih, itu adalah termasuk di dalamnya adalah riba. Penukaran satu barang yang sejenis tetapi banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dan sejenisnya. Nah, kenapa dosa riba ini termasuk dosa besar? Karena alasannya riba berdampak buruk, ya. Karena riba adalah bentuk jajahan,
yang bisa merugikan orang lain, menimbulkan permusuhan, termasuk pencurian dan menimbulkan kesenjangan. Nah, ini dia, bisa menimbulkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Ini adalah akibat daripada riba itu. Maka riba termasuk dosa besar dalamnya. Selanjutnya yang ke-8, lari dari medan perang. Ya, mungkin kita ini termasuk yang jarang dan mungkin kita tidak pernah mengalaminya. Perang itu. Perang biasanya di zaman Rasulullah atau perang antar negara untuk pembelaan terhadap negara. Bisa jadi ada sekarang ini ya, tapi dilakukan oleh yang berhak, yang berwenang, yaitu dalam hal ini tentara. Tetapi kalau ada di antara mereka yang berperang lalu kemudian lari dari medan perangnya, maka dia termasuk dosa besar. Dan siapa yang membelakangi mereka mundur dari waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat. Nah, boleh kalau berbelok untuk siasat, bukan lari dari medan perangnya, ya, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Kalau kabur dari medan perang, kecuali strategi tadi ya, siasat. Dan tempatnya ialah neraka jahanam. Ini dijelaskan dalam surat An-Nur. Dan amat buruklah tempat kembalinya. Ya, ini ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa buruknya dosanya orang yang lari dari medan perang. Alih-alih dia membela suatu kebenaran, keyakinan atau membela negara, dia malah lari dari medan perang itu. Nah, ini mundur dari medan perang sama dengan tidak membela Islam, yang juga berarti menghilangkan agama Islam dari muka bumi. Termasuk mungkin dalam hal membela negara ya, karena membela negara itu adalah wajib ya. Membela sejengkal tanah untuk kemaslahatan banyak orang termasuk adalah satu kewajiban kita, dan bila kita tidak mempertahankannya, termasuk di dalamnya adalah dosa besar. Yang ke-9, macam-macam dosa besar itu berdasarkan pengelompokannya adalah makan harta anak yatim. Ya, ini dosa besar. Nah, barangkali di antara kita belum pernah ya makan anak harta yatim, atau juga mungkin tidak terasa, tidak sadar bahwa itu adalah dosa besar. Kalau ada yang sudah melakukannya, nah ini adalah termasuk dosa besar dan harus bertaubat. Ini dalam Al-Quran misalkan dijelaskan larangan terhadap memakan harta anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api, ya, menelan api sepenuh perutnya. Bayangkan, diibaratkan orang yang memakan harta anak yatim itu sama dengan, maka disebut di sini sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya, ya, sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ini larangan Allah untuk tidak makan harta anak yatim. Dibayangkan ibaratnya seperti ini, bila melakukannya termasuk di dalamnya adalah dosa besar. Yang ke-10 adalah berbuat zina. Ya, ini dia yang kita kena. Kita tahu berbuat zina itu adalah dosa besar. Tapi kadang-kadang karena nafsu birahi yang menguasai, kadang-kadang mungkin ada orang yang terjerumus di dalamnya. Dia tahu bahwa itu berbuat zina itu adalah haram, tapi pergaulan dan sejenisnya macam-macam sampai sekarang mungkin masih orang melakukan itu ya, berbuat zina. Maka ketahuilah bahwa itu adalah dosa besar. Apa itu zina? Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah perbuatan bersenggama atau persubuhan antara laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Ini adalah zina ya. Jadi tidak ada ikatan pernikahan. Itu kemudian bersatu dan mengadakan persetubuhan antara laki dan perempuan, itu dosa ya.
Dalam Islam zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Nah, ini banyak tahu kita ya. Dilarang, bahkan mendekatinya saja sudah dilarang. Seperti dalam Al-Quran ini kata-kata wala taqrabuz zina. Mendekatinya saja pada zina itu haram, dilarang. Innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Karena mendekati zina saja adalah perbuatan, ya, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina mendekati zina saja itu sudah tidak boleh, dilarang. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati az-zina, mendekati zina. Karena apa? Ya, zina itu suatu perbuatan yang keji. Ya, selain dilarang, nih penjelasannya, zina juga sangat berbahaya dan memiliki akibat buruk, ya. Apa? Satu, terkumpul bermacam-macam dosa dan keburukan, ya, dari perbuatan zina itu. Yang kedua, membunuh rasa malu, ya. Rasa malu sudah tidak ada. Seharusnya ada malu, malah dia berbuat seperti itu. Kemudian wajah pelakunya muram dan gelap, ya, menyempitkan dan menggelapkan hati. Itu akibat dari perbuatan zina, berefek kepada yang lain, ada akibat buruk kalau dilakukan zina itu. Ini baru 4 saja, masih banyak sebetulnya. Hanya ini singkat saja, hanya 4 saja yang ditampilkan. Yang ke-11, sumpah palsu, ya. Sumpah palsu itu termasuk adalah dosa besar. Ya, kalau ada yang suka biasa-biasa asal-asalan bersumpah, sumpah palsu itu digolongkan kepada dosa besar. Berikutnya yang 12, perbuatan macam-macam dosa berdasarkan pelompokan itu khianat atas harta rampasan perang. Ini juga kita tidak tahu sebelumnya, ya. Kalau ada di zaman perang dulu itu ada harta rampasan, di zaman Nabi ada peninggalan orang-orang yang kalah, orang kafir yang punya hartanya, kemudian dia meninggalkan hartanya karena kekalahan itu. Disebut dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, seharusnya harta rampasan perang itu dibagikan secara adil dan merata, ini malah berkhianat atas harta rampasan perang itu, maka termasuk dosa besar di dalamnya. Yang ke-13, minum arak. Nah, itu termasuk dosa besar, ya. Banyak yang tahu, tapi juga ini banyak juga yang melakukannya. Ini termasuk di dalamnya adalah narkotika. Tidak hanya minuman keras. Dalam Al-Quran disebut al-khomar saja di sini, ya. Innamal khomru, ini kata-kata minuman keras atau khomar, arak. Nah, kita sekarang banyak jenisnya narkotika itu. Sabu, ganja, dan sejenisnya, dan yang lainnya maksud saya, itu adalah termasuk khomar di dalamnya. Jadi sesuatu yang memabukkan, maka dia termasuk haram. Haram, maka kalau dilakukan dosa besar. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian meninggalkan sholat yang ke-14, ini bukan rata-rata, ya. Banyak sekali di antara kita yang sering tidak peduli terhadap sholat. Kalau di rumah saya tidak tahu, ya. Barangkali kalau di sekolah kita harus berdasarkan sholat itu di absen atau tidak, padahal itu suatu kewajiban. Kalau meninggalkannya adalah termasuk dosa besar, ya, dosa besar. Yang terakhir yang 15, karena kita akan kedua, yaitu dosa kecil. Nah, ini terakhir yang termasuk dosa besar, melanggar perjanjian dan memutuskan tali silaturahmi. Ini juga adalah termasuk yang kita sepelekan biasanya, ya, melanggar perjanjian itu. Padahal itu termasuk dosa besar. Banyak kita di antara kita mungkin bermusuhan di antara kita sama teman, sama tetangga, tidak saling sapa, kemudian sampai bisa bertahun-tahun tidak saling sapanya, termasuk adalah memutuskan silaturahmi, ya. Banyak jenis atau macam memutuskan silaturahmi itu, tidak bisa saya bahas semuanya di sini karena keterbatasan waktu.
Nah, kita tahu bahwa ini adalah memutuskan silaturahmi, melanggar perjanjian adalah termasuk dosa besar. Banyak sekali di antara kita yang tidak sadar, tidak tahu, atau ilmunya belum nyampe kepada kita, tapi kadang-kadang kita sebenarnya tahu memutuskan silaturahmi itu tidak boleh, hanya tidak bolehnya sekedar tidak boleh saja, padahal itu termasuk dosa besar. Di dalam Al-Quran ini adalah saya tampilkan 2 ayat saja tentang bagaimana dosa orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, kita lanjut dulu. Nah, yang berikutnya yang kedua, dosa itu macam-macam dosa berdasarkan pengelompokannya. Yang kedua adalah dosa kecil. Nah, dosa kecil juga tidak bisa disepelekan ya. Apa itu dosa besar? Dosa kecil adalah dosa selain dosa besar yang disebutkan di atas dan hanya dilakukan sekali. Setelah itu mereka, ya kita pendosa, memohon ampun kepada Allah. Seperti dalam sabda Nabi, hadis Nabi begini, tak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dan tak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar. Jadi, kalau dosa kecil itu dilakukan terus-menerus, itu bisa menjadi menggunung dan bisa menjadi dosa besar kalau kita tidak taubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Artinya, kalau kita berbuat dosa, istighfar, bertobat dan tidak mengulangi, itu dosa itu akan hilang. Tetapi walaupun kita ini tadi dosa kecil, kalau dilakukan terus-menerus karena merasa ini sepele, dosanya kecil, kemudian tidak pernah beristighfar, tidak dilakukan istighfar, bertaubat, memohon kepada Allah terus-menerus dilakukannya, maka dia akan menggunung menjadi dosa besar. Di penjelasannya ada beberapa sebab dosa kecil menjadi dosa besar. Sekali lagi, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Ini diantaranya, mengulang dosa tersebut secara terus-menerus, ya. Yang kedua, menganggap enteng atau meremehkan dosa-dosa kecil itu. Nah, itu dosa besar jadinya karena kita menganggap enteng. Karena menganggap enteng dilakukan terus-menerus juga pada akhirnya karena merasa sepele tadi. Yang ketiga, merasa senang, bahkan bangga hidup dalam cengkraman dosa, ya, merasa senang dengan dosa walaupun tadi dosanya adalah dosa kecil, tapi dia senang dan bangga. Bahkan bisa diperlihatkan kepada orang dengan berbuat dosa itu. Nah, itu menjadi dosa besar. Kemudian merasa aman atau meremehkan kemahasantunan Tuhan, ya, termasuk dosa kecil yang kemudian karena diremehkan menjadi dosa besar. Kemudian yang kelima terakhir, membongkar atau terang-terangan dalam melakukan dosa, ya, melakukan dosa secara terang-terangan itu seperti misalkan memperlihatkan kita tidak tidak puasa dan seterusnya lah, banyak contoh macam lainnya, terangkan diperlihatkan kepada orang, maka dia menjadi dosa besar. Jadi ada beberapa sebab dosa kecil menjadi dosa besar, ya. Ini ada 5. Itu dosa yang dilakukan secara terus-menerus, itu termasuk nanti akan menjadi menggunung menjadi besar, ya. Karena apalagi tidak ditaubati. Ini saja barangkali yang ingin saya sampaikan, keterbatasan waktu pula yang kita tidak bisa melanjutkan seterusnya, masih ada, ya, termasuk ini adalah pintu-pintu dosa. Tapi sekali lagi kita punya keterbatasan waktu, kalian masih bisa sebetulnya baca nanti di dalam modul yang bisa nanti kalian minta ke saya modulnya untuk ulangan, ya. Bisa dikirim melalui email, minta email ke saya, atau bisa juga mungkin ke WA, tapi saya tidak bisa WA ke japri masing-masing, ya, kalau minta modul, tapi japrinya ke wali kelas saja,
yaitu melalui grup. Barangkali itu yang bisa saya kirimkan, tidak bisa japri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.